Air dan listrik. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Manfaat air sangat besar dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dalam pemanfaatan air hendaknya diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang ada di bumi. Membuang-buang air merupakan perbuatan yang tidak bijak. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat. Alasannya banyaknya ketersediaan air menjadi salah satu alasan paling mendasar untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di Indonesia memiliki banyak waduk atau bendungan. Waduk atau bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari bendungan atau waduk digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan membangkitkan energi listrik. Aliran air mampu menggerakkan kincir yang dibangun di dekat sungai. Kincir-kincir ini akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Semakin deras aliran air, semakin kencang kincir berputar. Energi listrik yang dihasilkan pun semakin besar. Dengan adanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, ketersediaan energi listrik ke rumah-rumah akan terpenuhi. Kita pun bisa memanfaatkannya untuk menghidupkan berbagai peralatan listrik yang memudahkan kegiatan kita sehari-hari seperti lampu, televisi, dan peralatan lainnya. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Ada dua jenis lingkungan, yaitu satu, biotik adalah lingkungan yang terdiri makhluk hidup. Dua, abiotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk tak hidup atau mati. Berikut fungsi lingkungan bagi kehidupan. Satu, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Contohnya, nelayan memperoleh nafkah dari laut. Petani memperoleh sumber penghidupannya dari lahan pertanian. Pengusaha memperoleh sumber penghidupan nafkah dari proses produksi, yaitu mengolah bahan-bahan dari lingkungannya. Dua, lingkungan sebagai tempat bekerja. Contohnya, setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan terjalinnya interaksi sosial. Hal ini juga menunjukkan ketergantungan antar manusia dengan sesamanya. Melalui interaksi sosial, manusia mampu mencapai kesejahteraan hidupnya. Tiga, lingkungan sebagai tempat tinggal. Contohnya, kalian tentu bisa membayangkan jika suasana lingkungan rumah kotor dan penuh dengan sampah yang bau, tambah lagi bising, penuh asap pabrik maupun kendaraan, air yang berkeruh, dan listrik yang padam. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Sebaliknya, sesuatu yang harus kita terima disebut hak. Apa hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan? Hak kita terhadap lingkungan adalah: 1. Mendapatkan udara yang segar. 2. Mendapatkan pasokan air bersih dan listrik yang cukup. 3. Bebas dari pencemaran lingkungan seperti limbah dan polusi udara. 4. Berhak atas tanaman atau lingkungan yang asri. 5. Berhak atas lahan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan dengan informasi yang lengkap. 6. Memperoleh apa yang kita butuhkan. Selanjutnya, kewajiban kita terhadap lingkungan adalah: 1. Membersihkan lingkungan tempat tinggal. 2. Melestarikan lingkungan atau memelihara lingkungan. 3. Mengurangi penyebab polusi. 4. Menggunakan energi alternatif ramah lingkungan. 5. Mengolah sampah dengan baik. Berikut adalah contoh hak kita jika kita selalu menjaga lingkungan kita. Akan terlihat hijau, bersih, indah, dan pastinya udara segar dan sejuk. Tidak kalah penting lingkungan yang sehat. Untuk itu, kewajiban kita adalah selalu menjaga lingkungan agar tetap bersih, serta melestarikannya. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya, rajinlah piket gelas,
dan selalu membantu orang tua di rumah membersihkan rumah. Menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan salah satu kewajiban kita bersama. Kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan alam harus ditumbuhkan sejak kecil. Salah satu cara menumbuhkan kesadaran tersebut adalah dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Pembiasaan tersebut seperti berhemat air dan membuang sampah pada tempatnya. Kegiatan penumbuhan kesadaran menjaga lingkungan dapat dilakukan dengan kegiatan yang menyenangkan. Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak sumber energi. Sumber energi mulai dari minyak dan gas bumi atau disingkat migas, sampai yang bukan minyak dan gas bumi atau non-migas. Sumber-sumber energi tersebut tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kesemuanya harus dimanfaatkan secara bijak demi kesejahteraan penduduknya. Contoh pertama, A. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber-sumber energi yang akan habis. Pada umumnya, contohnya minyak dan gas, merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Contoh lain adalah batu bara, gas alam, dan hasil tambang lainnya. Minyak bumi dan batu bara merupakan sumber energi yang berasal dari tumbuhan dan makhluk hidup yang terpendam selama jutaan tahun. Berikut adalah gambar sumber energi yang tidak dapat diperbarui, migas dan non-migas, contohnya emas, minyak bumi, batu bara, intan, dan gas alam. Yang B. Sumber energi yang dapat diperbaharui. Sumber energi yang dapat diperbaharui merupakan sumber energi yang tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Sumber energi ini dapat memperbarui diri. Sumber energi yang bisa diusahakan atau dibuat oleh manusia. Meskipun demikian, kita tetap harus bijak dan hemat dalam menggunakannya. Contoh sumber energi ini adalah air, matahari, hewan, dan tumbuhan. Matahari merupakan sumber energi yang terbesar di bumi. Energi matahari tidak akan pernah habis digunakan. Energi matahari bermanfaat bagi seluruh alam, terutama makhluk hidup. Berikut adalah contoh sumber energi yang dapat diperbaharui. Yang pertama adalah air, matahari, hewan ternak, dan tumbuhan.